audiens di studio, ini adalah segmen terakhir kami debat antar kandidat. Tadi secara transparan kami sudah melakukan pengundian dan masing-masing sudah mendapatkan lawan debatnya. 1 bertanya pada 2, 2 bertanya kepada 1, 3 bertanya kepada 4, dan 4 bertanya kepada 3. Waktu untuk menjawab 60 detik dan saya harapkan pertanyaannya singkat saja. Saya mulai dari kandidat nomor urut 1, silakan bertanya kepada kandidat nomor urut 2. Baik, Pak Zaki, waktu visi misi Pak Zaki menyampaikan akan menghapus ya sistem outsourcing. Nah ini saya mohon penjelasan terkait menghapus itu berkaitan dengan undang-undang. Yang kedua, Pak Zaki juga menyampaikan tentang program kartu sehatnya. Nah ini apakah seperti apa dalam operasionalisasinya? Gitu. Baik, 2 pertanyaan singkat, silakan menjawab 60 detik dari sekarang. Baik, terima kasih Kang Badri. Jadi outsourcing itu memang di Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kami insya Allah nanti saya Pak Haji Hermansyah, pemerintah daerah beserta DPRD Kabupaten Tangerang akan mendesak pemerintah pusat dengan Departemen Tenaga Kerja dan juga DPR RI tentunya kawan-kawan kami di DPR RI untuk merevisi Undang-Undang Ketenagakerjaan dan menghapuskan sistem outsourcing di Indonesia khususnya. Nah ini yang kita perlu tekankan. Kemudian untuk kartu sehat ini dalam rangka pelayanan kesehatan kepada masyarakat, di mana masyarakat tidak perlu lagi nanti mencari RT RW dan lurahnya manakala mereka sakit untuk mendapatkan surat izin keterangan masyarakat tidak mampu. Nah kartu sehat ini diproduksi hanya sekali Mbak untuk 3 tahun. Untuk yang di atas 60 tahun itu seumur hidup. Jadi mereka memproduksi kartu sehat ini mencari RT RW, lurahnya begitu dapat mereka setiap sakit bawa kartu sehat ini ke puskesmas atau rumah sakit dapat layanan gratis untuk mereka masyarakat Kabupaten Tangerang. Oke, waktunya sudah habis dan silakan kandidat nomor urut 2 untuk bertanya kepada kandidat nomor urut 1. Baik, terima kasih Mbak. Giliran saya Kang Badri dan Bang Aufar. Pertanyaan yang pertama, boleh Kang Badri mengeksplor atau mendetailkan apa yang dimaksud dengan pembangunan 1 miliar untuk desa ini. Dana 1 miliar untuk desa. Pak Jerman. Kemudian yang kedua, ada 1 hari ngantor di desa, kemudian 1 hari di kabupaten. Yang 3 harinya kemana begitu? Terima kasih. Baiklah, silakan ada 2 pertanyaan, silakan dijawab waktunya 1 menit. Terima kasih, saya ingin mulai 1 hari di Pemda, 1 hari di desa itu bukan berarti 5 hari kerja yang nganggur Pak. Jadi setahun itu 365 hari ya. Nah ini kalau kita potong libur katakanlah 165 hari ada 200 hari. Ya, saya 100 hari akan menggunakan kantor Pemda sebagai tempat berkantor dan 100 hari di desa. Berarti dalam 1 tahun saya bisa berkantor di 100 desa. Untuk apa? Ini dalam rangka dekat merakyat Pak. Karena sekarang ini secara teori ya, teori membangun, melayani ini banyak sekali. Yang hilang dari kepemimpinan sekarang ini adalah distrust. Ya, antara yang dipimpin dengan yang memimpin. Pertanyaan yang pertama. Yang kedua, 1 miliar 1 desa untuk 1 tahun. 3.000 miliar dikurangi ya 246 miliar berarti masih banyak dananya di Pemda. Ya, kenapa harus desa? Desa itu warung. Desa itu garis terdepan untuk melayani dan membangun wilayah. Kalau desa-desa bagus, maka dipastikan Kabupaten Tangerang akan bagus. Oke. Saya kira itu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kita beralih ke kandidat nomor urut 3. Kandidat nomor urut 3 silakan melempar pertanyaan kepada kandidat nomor urut 4. Baik. Terima kasih pada pasangan nomor urut 4. Bagaimana upaya Pak Ahmad Suwandi dan Kang Mukhlis agar Kabupaten Tangerang menarik untuk investasi yang sesuai dengan tagline perubahan Tangerang baru? Oke, baiklah. Waktunya 60 detik ya Pak ya, silakan menjawab dari sekarang. Terima kasih. Sudah tentu kaitan pertama adalah membangun infrastruktur. Karena menurut saya infrastruktur adalah sarana bagi investasi untuk bisa masuk. Yang kedua, mempermudah pelayanan perizinan. Perizinan itu harus jelas persyaratannya, harus jelas biayanya, kemudian harus tepat waktunya. Silakan. Dan lagi-lagi kami sebagai top down, lagi-lagi kami akan mengatakan kami akan melarang keluarga kami untuk berbisnis dalam proyek-proyek APBD ataupun memberikan perizinan tersebut. Keluarga, karena artinya akan tidak terjadi euh pakiwuh seperti itu. Oke, keluarga yang Anda maksud. Tadi Anda sebutkan warga. Baik, silakan melanjutkan.
Silakan melanjutkan Pak. Terima kasih. Oke, cukup. Kita berikan aplaus sambil mengisi waktu yang hampir habis. Ya, selesai waktu untuk menjawab dan silakan kandidat nomor urut 4 untuk bertanya kepada kandidat nomor urut 3. Terima kasih. Pada pasangan nomor 3, saya ingin bertanya. Yang pertama adalah di dalam visi misi pasangan nomor 3, saya tidak melihat program terkait dengan kelautan, kaitan dengan nelayan. Padahal kita tahu Kabupaten Tangerang cukup panjang garis pantainya. Hampir kurang lebih 52 km. Oke. Saya silakan. Pertanyaannya adalah? Pertanyaannya adalah seperti apa program yang dilakukan dalam kaitan nelayan dan kelautan tadi. Oke, baiklah kandidat nomor urut 3 silakan menjawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Tentunya kami pun mempunyai rencana ke depan yang alhamdulillah pada kesempatan beberapa waktu yang lalu turun langsung ke masyarakat, tepatnya di daerah Desa Tanjung Pasir, yang mana itu adalah daerah pesisir pantai, masyarakatnya adalah sebagai nelayan. Di sana apabila terjadi gelombang besar, perahu-perahu nelayan hancur. Sehingga kami pun mempunyai rencana ke depan yaitu untuk bersinergi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk bersama-sama membuat pemecah gelombang. Dan untuk daerah yang lainnya yang ada di utara, tentunya kami pun menjadikan usaha sebagai usaha masyarakat membuat dermaga. Baik, waktunya sudah habis. Itulah tadi debat antar kandidat dari para pasangan kandidat. Syukurnya tidak ada yang menyerang pribadi, hanya menyerang program-programnya saja. Mudah-mudahan ini merupakan komitmen awal yang baik untuk pelaksanaan pemilu kada secara damai yang akan dilaksanakan 9 Desember mendatang. Saya ingin para kandidat untuk maju, untuk bergandengan tangan dan memberikan komitmen secara simbolis bahwa 9 Desember nanti siapapun yang menang dan yang tidak menang akan kalah. Komitmen untuk siap menang, siap kalah, melaksanakan pemilu kada secara damai. Tidak akan ada politik dan tidak akan ada serangan wajar. Pemirsa, itulah tadi debat kandidat pemilu kada Kabupaten Tangerang. Kami sudah menyelesaikan seluruh pertanyaan untuk para kandidat ini. Mudah-mudahan Anda, warga Kabupaten Tangerang, sudah mulai bisa menentukan siapa yang layak memimpin Kabupaten Tangerang untuk 5 tahun ke depan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fesi Alwi pamit. Sampai jumpa dalam debat kandidat pemilu kada berikutnya.